Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini saya mau lanjut ke pembahasan tentang bagaimana cara membuat postingan ataupun mengelola postingan pada website yang berbasis WordPress yang kita miliki ya. Jadi di sini sudah teman-teman lihat bahwa website saya berbasis WordPress. Saya mau melakukan pengelolaan postingan ataupun event ataupun kegiatan. Jadi pastikan sudah masuk ke halaman WP admin, kemudian di bagian post itu bisa kita klik all post ataupun langsung masuk ke add new. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan sebuah postingan baru, itu langsung di add new saja. Jadi kalau saya klik add new, maka dia akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, informasi mengenai welcome to the blog editor ini cuma tampil satu kali saja, karena kita kan memang belum pernah masuk ke halaman pembuatan postingan baru. Kemudian kita tinggal klik next atau disilangkan saja. Kalau kita klik next, kita nanti diarahkan keterangan dari blog ini gunanya apa. Nah, dulu sebelum ada blog sistem istilahnya, jadi blog sistem ini merupakan versi yang terbaru dari WordPress. Sebelumnya itu menggunakan classic editor, jadi cuma teks biasa saja. Nah, dengan blog-blog ini sebuah bagian ataupun section di dalam sebuah postingan itu bisa kita drag and drop ataupun kita pindahkan secara gampang ataupun secara fleksibel. Kalau kita klik next lagi, ini masih ke informasi-informasinya. Jadi setiap teks ataupun paragraf ataupun quotes ataupun heading ataupun gambar itu dipisah menjadi blok. Jadi setiap komponen tersebut itu diubah menjadi blok. Oke, kita klik next. Sama saja ini untuk informasi lebih detailnya. Kita bisa klik get started atau disilangkan saja. Nah, terlihat di sini ada sebuah tampilan seperti L kebalik ya. Jadi secara default seperti ini. Nah, kemudian ada yang namanya logo W ataupun WordPress yang kalau kita klik maka dia akan kembali ke halaman daftar postingan ataupun all post. Kalaupun kita ingin kembali lagi untuk menambah sebuah postingan baru, itu bisa melalui tombol add new di sini atau di add new bagian kiri di sini. Oke, jadi kalau saya klik di sini ya sama saja nanti balik lagi ke halaman penambahan postingan baru. Nah, di atas kiri ada icon plus. Kalau kita klik, maka dia akan tampil semua blog yang ada secara default oleh WordPress. Nah, semua blog ini nanti bisa kita tambahkan yang baru ya. Mungkin itu akan di video tersendiri tentang bagaimana cara menambahkan blogs-blogs yang didapatkan melalui plugins yang kita perlu install terlebih dahulu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat banyak nih. Nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, di sini ada yang namanya teks ya. Ada paragraf, heading, list, kemudian klasik. Nah, di masing-masing ini sih biasanya nanti ada contoh. Contoh di heading ya, di mana ya, di paragraf. Nah, ini kan ada kotak yang muncul di sebelah kanannya ini. Jadi di bagian sini dia akan muncul previewnya. List ya seperti bullets lah atau numbering. Itu contohnya seperti ini, kemudian quote seperti ini dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita klik silang lagi, maka dia akan hilang. Kalau kita klik lagi, kemudian kita klik di bagian paragraf misalkan, maka dia akan di bagian sini muncul. Kalau saya klik misalkan quote, maka dia akan menambahkan di bagian bawah sini. Kalau saya tambahkan lagi misalkan table, maka dia akan tampil di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bagian table, ada pun di bagian lain yang perlu konfirmasi seperti table ini, kita perlu mengisikan contoh di table ini kolom count, jumlah kolomnya berapa, kemudian row-nya ataupun barisnya itu kita bisa atur mengklik di bagian angkanya di sini. Kalau sudah kita klik create table, maka dia akan tampil seperti ini. Jadi ada 2 kolom dan 2 baris ya. Kemudian kalau kita kembali lagi ke sini, ada yang namanya lagi form pencarian. Kita bisa cari nih cara cepat misalkan heading. Nah, nanti dia akan muncul nih contoh-contoh bahkan yang sudah jadi yang bisa kita pakai. Contoh misalnya saya pakai yang large header with text and a button. Saya klik di sini. Nah, dia tampil seperti ini ya. Kalau saya ingin terlihat lebih besar, kurang lebih seperti ini tampilannya. Oke. Nah, ini bagian-bagian blocks ini bisa kita atur nih. Nanti itu akan saya jelaskan juga.
tentang istilahnya detail ataupun setup ataupun settings dari masing-masing blocks yang sudah kita pilih ataupun yang kita masukkan ke dalam bodinya dari postingan ini. Oke, kemudian di bagian kanannya dari tombol plus ataupun penambahan dari blok itu ada yang namanya tools. Kalau kita klik muncul pilihan edit dan select. Nah, ini sih agak jarang sih kita pakai. Kemudian di sini seperti biasa untuk undo ataupun kembali ke satu tahap sebelumnya, dan sebelahnya adalah redo untuk maju ke satu tahap setelahnya. Kemudian ada tombol I, details. Nah, ini bisa kita lihat berapa jumlah karakter, berapa jumlah kata, kemudian heading ada berapa, berapa banyak paragraf, dan berapa blocks yang kita pakai di sini. Oke, ada juga dokumen outline H2, ini bla bla bla, cuman saya jarang sih untuk melihat lebih detail di bagian dokumen outline ataupun di bagian information di sini ataupun di detailsnya. Kemudian ada lagi di sini yang namanya list view. Kalau kita klik, dia akan menampilkan semua blocks yang kita pakai tergantung dari blok itu tersendiri. Jadi misalkan saya punya quote, kalau saya arahkan dia langsung kan. Kalau table dia langsung juga. Tapi ketika masuk di cover, yaitu di bagian bawah sini yang sudah kita buat tadi, di dalam cover ini ada heading. Nah, ketika saya hover ataupun saya gerakkan mouse, itu kan dia ada menjadi warna biru ya. Biru yang di bagian misalkan heading, dia akan memblok yang bagian headings. Kemudian columns, dia columns. Nah, di dalam kolom ini ada lagi kolom. Ada lagi paragraf dan buttons, dan lagi di bagian button di sini. Jadi di sebuah bagian ataupun blocks itu bisa mempunyai sub bloknya. Contohnya ya kayak si cover ini. Jadi dia lebih bisa kita masukkan lebih detail, tergantung dengan selera ataupun style yang kita ingin atur ya. Nah, kemudian kalau saya silangkan di sini, dia akan menutup. Nah, dihilangkan. Nah, kemudian di bagian atas kanan masih di bagian baris yang sama, itu ada yang namanya tombol save draft. Kalau kita klik di sini, maka semua bagian yang ada di body postingan ini itu akan tersimpan menjadi draft ataupun konsep ya. Jadi belum terbit secara pasti ya, kan namanya konsep kan masih di istilahnya dicoret-coret, belum final sama sekali. Kemudian preview, ini untuk melihat preview dari postingan ini, baik itu dalam format desktop, tablet, mobile, ataupun kita ingin langsung melihat di tab baru. Jadi kalau saya klik bagian tablet, maka tampilannya akan berubah menyesuaikan dengan tampilan tablet. Begitu juga untuk di bagian mobile. Nah, dia berubah ya, otomatis dia mengikuti pilihan yang sudah kita atur. Kalau saya klik preview in new tab, dia akan membuat sebuah tab baru dan isinya kurang lebih seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan yang akan dilihat oleh pengunjung. Jadi seperti ini. Kita kembali lagi, saya akan kembalikan ke desktop. Oke, karena kalau kita klik preview lagi dia akan hilang pilihannya. Nah, di sebelahnya ada tombol publish. Kalau ini diklik, maka dia akan muncul konfirmasi. Are you ready to publish? Jadi kalau saya klik publish lagi, maka postingan ini akan benar-benar tampil dan bisa terlihat oleh umum ataupun publik. Nah, kalau tidak mau, kita klik cancel. Nah, dia akan kembali lagi nih. Kemudian di bagian kanannya ada tombol settings ataupun tombol gear. Kalau saya klik, maka dia akan hilang untuk bagian settingsnya. Kalau saya klik lagi, maka dia tampil. Nah, settings ini dia tergantung dari setiap blocks ataupun halamannya ataupun pagesnya ataupun postnya itu sendiri. Di sebelah kanannya lagi ada tombol options juga. Di options ini kita bisa atur nih top toolbar, tampilan view-nya ataupun spotlight ataupun full screen mode. Ini kita tinggal disesuaikan saja ya, tergantung dari selera teman-teman. Oke, kemudian full screen mode juga sama seperti ini, jadi sidebar-nya akan hilang. Oke, editor ya nanti tinggal disesuaikan. Cuman kalau saya sih jarang mengubah ataupun mengelola bagian option di sini. Paling akan sering itu di bagian settings ya. Nah, di settings ini adalah tempat dimana kita mengatur ataupun mengelola masing-masing blocks yang ada. Oke, saya lanjut ke bagian tengah ataupun inti dari postingan.
ada yang namanya add title ya. Jadi form add title ini kita bisa masukkan judulnya, misalkan postingan pertama. Nah, nanti si postingan pertama ini menjadi sebuah postingan ataupun post yang akan tampil kalau memang benar kita publish. Oke. Nah, linknya pun, jadi kan contoh kalau misalkan secara default, kalau kita lihat pada bagian permalink di sini, dia akan menjadi seperti ini. Jadi https://muhazmi.myid /2021, kemudian bulannya, hari ataupun tanggalnya, postingan pertama. Nah, kalaupun nanti kita ingin merubah langsung tanpa ada bagian tanggalnya, yaitu 2021 09.30, itu dilakukan pada bagian permalinks yang bisa nanti teman-teman lihat di video khusus tentang bagaimana cara mengganti permalinks yang ada di website berbasis WordPress ini. Oke, jadi ini saya akan abaikan dulu. Kemudian setelah kita buat postingan, contoh kalau saya publish ya, saya benar-benar publish lagi, dia memproses. Nah, ini udah terbit ya. Jadi kalau kita klik view post, maka dia akan melihat di sini. Jadi linknya adalah seperti ini. Nah, jadi Muhazmi dan MyID, tanggal, kemudian seperti ini dulu. Nah, postingan pertama adalah nama judul postingannya. Jadi kita bisa mengatur. Cuma nanti bisa kita ganti juga kalau kita tidak suka dengan nama judul postingan pertama. Cuman nanti jangan keseringan mengganti nama ataupun judul postingan, karena nanti akan berdampak pada SEO dari website kita sendiri. Jadi dari awal itu udah pastikan secara benar format permalinksnya seperti apa, kemudian kita mau judulnya apa, supaya nanti ranking SEO dari halaman yang kita buat di sini itu tidak jelek. Oke, jadi saya kembali lagi untuk di bagian edit post. Nah, kita balik lagi ke halaman edit post untuk di postingan ya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, pertama kali setelah masuk di edit post, ada yang namanya tab ya, tab post dan tab blog. Kalau blog itu kita perlu klik dulu di bagian mana. Ini kan ada berbagai macam blog ya. Tadi kan kalau kita lihat di bagian list view itu ada quote, table, dan seterusnya. Kalau saya klik quote, maka dia akan menampilkan nih bagian blognya. Kita bisa mengatur nih istilahnya settingan untuk blog quote itu bagaimana. Contoh di sini ada style ya, ada style default dan style large. Nah, ini bisa kita atur nih. Jadi kalau saya isikan di add quote seperti ini, maka dia akan mengikuti tampilan seperti ini. Tapi kalau saya ganti default, dia akan berubah. Nah, kemudian ada default style, mau pilih default ataupun large, ini bisa kita pilih. Ada lagi advance, ada HTML anchor dan seterusnya. Nantinya di masing-masing blogs itu punya settingan tersendiri. Jadi kalau yang seperti quote ini kan dia cuma standar nih, ada cuma styles dan advance saja. Tapi kalau misalnya kita lihat di table, nah dia beda lagi nih. Kita bisa mengatur color, warnanya seperti apa. Di sini ada text color, misalkan saya kasih misalkan di sini nomor, di sini kasih nama misalkan 1 seperti ini misalkan. Nah, kalau kita ganti text color, kita bisa atur menjadi misalkan agak krem ya. Nah, dia berubah seperti ini. Kalau saya kasih custom color, saya pilih misalkan warna hijau misalkan. Nah, dia jadi warna hijau. Oke, background color misalkan warna putih seperti ini atau warna hitam. Nah, ini tinggal disesuaikan saja nanti warnanya mau seperti apa ya. Kemudian ada lagi namanya table settings, ada fix width table size. Jadi ukuran tabel ini dia akan selalu tetap tidak berubah. Karena kalau teman-teman lihat, kalau saya ini hapus, dia berubah lebar dari si tabelnya. Tapi kalau saya klik fix, nah dia akan tetap sama. Oke. Kemudian ada header section. Ya jelas ini header labelnya tadi. Footer section untuk footernya. Advance ya settingan lebih dalam lagi. Oke, cuman di bagian advance ini biasanya nanti akan ada yang namanya HTML anchor. Nah, jadi HTML anchor ini istilahnya penanda ataupun
ID dari blog itu tersendiri. Nah, ini berguna nanti misalkan kita membuat sebuah landing page ataupun sebuah postingan yang kalau misalkan tombol ataupun bagian tersebut kita klik, maka dia akan langsung lari ataupun menampilkan ataupun mengarahkan ke bagian si yang sudah kita atur sebelumnya. Oke, jadi nanti akan berguna di HTML Anchor. Jadi misalkan ada sebuah tombol, kita atur misalkan tombol home misalkan seperti itu di bagian HTML Anchor-nya. Jadi ketika kita klik, ada sebuah section baru misalkan yang di sini, yaitu di cover. Kita kasih ID-nya tadi adalah, sorry bukan ID tapi di advance-nya ini adalah bagian home, itu nanti akan masuk ataupun mengarahkan ke bagian sini. Jadi itu untuk HTML Anchor. Oke, kemudian untuk post ini yang secara umum. Jadi setelah settingan untuk blog, ada settingan untuk post. Post ini yang secara global. Ada yang namanya status and visibility. Jadi status dan visibilitas dari si postingan ini. Apakah kita ingin public, pilihannya public, private, ataupun password protected. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya publish. Ini mau kapan nih? Kita mau mengatur postingan ini terbitnya misalkan besok ataupun kapan ataupun mundur, itu bisa diatur di sini. Kemudian post format. Ada yang namanya standar. Nah, ini tinggal kita pilih nih. Secara default ya, karena kita nanti membuat sebuah postingan yang isinya ada foto, kemudian ada gambar ataupun tabel, ya kita pilih standar saja. Kemudian stick to the top of the block. Nanti postingan ini akan menjadi postingan yang dikunci untuk tampil pertama kali. Selalu ya, jadi akan selalu tampil pertama kali di blog kita. Kemudian ada tombol move to trash. Ini untuk menghapus. Jadi kalau kita klik, maka si postingan ini akan masuk ke keranjang belanja, ke keranjang kotak sampah. Tapi itu belum dihapus secara permanen. Kalau mau menghapus secara permanen, itu akan ada bagian itu sendiri. Itu kan saya jelaskan di bagian halaman daftar postingan. Kemudian ada keterangan 2 revisions. Ini isinya berapa kali kita melakukan revisi ataupun perbaikan di halaman ini. Nah, permaling seperti saya sebutkan tadi untuk linknya. Kategoris ini untuk menambahkan kategori. Jadi misalkan kita menambahkan kategori apa di sini, misalkan new kategori name-nya itu adalah olahraga misalkan. Kemudian parent-nya ini subkategorinya kita bisa pilihan categorize ataupun yang lain misalkan. Nah, kalau kita tidak mau, kita bisa klik add new kategori. Kita kasih yang namanya misalkan sepak bola misalkan. Seperti ini. Nah, kita klik tombol add new kategori. Nah, sepak bola kan. Jadi saya maunya kategorinya itu adalah di sepak bola. Cuman kan posisinya ini nggak benar ya. Harusnya kan sepak bola itu berada di bawah olahraga. Nah, jadi kalau kita lihat di sini namanya istilahnya sepak bola, parent kategorinya ataupun induknya itu adalah olahraga. Add new kategori, tampil seperti ini. Nah, kita nggak usah pakai sepak bola yang di atas ya, karena nanti kita bisa hapus. Jadi kita pilih sepak bola di dalam induk kategori olahraga. Oke, tagsnya. Nah, di tags ini bisa kita masukkan misalkan kita buat contoh mungkin yang kita konkret saja lah ya. Misalkan kita buka kompas.com lah, kita buka. Nah, kita lihat sebuah berita misalkan ya, bola misalkan, bola, kemudian kita ambil sebuah berita saja. Nah, misalkan yang pengakuan Ronaldo ini saja. Nah, kita misalkan kita copas nih ya, judul beritanya, masukkan di sini. Sorry, mana tadi? Ini kita copy, kita paste di sini. Oke, dia tidak mau. Oke, ini udah kita copas ya untuk judul beritanya. Kemudian isinya ya seperti ini. Kita akan coba hapus dulu. Kita hapus. Ini juga saya hapus. Kemudian kita akan atur di bagian tagsnya tadi.
Jadi kategoris kita sudah atur untuk olahraga sepak bola. Tagsnya, jadi kita bisa buat banyak nih. Misalkan Ronaldo, kemudian kita bisa kasih koma ataupun space enter. Kemudian kita masukkan lagi legenda Man United misalkan. Kemudian lagi kita bisa masukkan lagi Manchester United misalkan. Nah, jadi di bagian tag ini banyak kita bisa masukkan. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah postingan baru lagi yang kita lakukan penambahan tag untuk Ronaldo ataupun legenda Man United, maka semuanya itu akan tampil berdasarkan dari tagnya ini. Oke. Oke, contoh lagi misalnya kita ambil di sini, dia ada nggak untuk yang misalkan nah ini Manchester United ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di link dari kompas.com itu dia ada garis miring tag. Nah, semua berita yang mengenai Manchester United dia tampil semua. Nah, itulah contohnya kalau misalnya kita gunakan. Saya contohin lagi ya, misalkan saya buka senang Ronaldo di sini. Sebelumnya kita ambil foto yang tadi ya, karena sayang kita sekalian demo kan, masukkan fotonya, kita simpan gambarnya. Oke, kemudian untuk isinya juga kita copy lah ya, copy sampai sini saja. Ini saya hapus dulu, ini juga saya hapus. Ini juga saya hapus. Oke, ini blok. Oke, kita paste di sini. Ini saya nggak pakai. Oke lah, sampai di sini kita udah buat. Kemudian kita akan coba masukkan gambar. Gambarnya itu kita bisa memasukkan di dalam body ataupun badan dari postingan, atau kita bisa jadikan sebuah fitur foto. Jadi kalau teman-teman lihat ketika masuk ke sebuah berita di Kompas ini, dia langsung ada foto ya. Beda kalau misalkan nanti ada di dalam bodinya. Contohnya nggak dia di sini dalam body, nggak ada nih. Oke, kalau misalkan kita masukkan foto ya, misalkan saya pilih foto tambahan misalnya Ronaldo saja, kita buka Google, kita pilih gambar ini, misalkan saya simpan, kemudian kita masukkan gambar nih, masukkan gambar, kita bisa klik tanda plus di sini, kemudian bagian sini kita cari image. Nah, image di sini ini bisa kita langsung klik, atau kita klik, kita geser mau masuknya di bagian mana, atau mau di bagian bawah, itu bisa juga diatur. Oke, kemudian kita pilih tombol upload, pilih download di foto tadi seperti ini. Nah, dia memproses, ini saya hapus saja lah, saya klik di bloknya, klik tanda titik 3, remove block. Oke, ini udah ada ya gambarnya, cuman kan ini bukan menjadi foto utama istilahnya. Nah, kemudian kembali ke bagian post, ada yang namanya featured image. Featured image kita masukkan set featured image, select files, saya pilih yang ini ya, open, dia memproses. Oke, kalau udah centang kita klik set featured image. Nah, udah jadi nanti postingan berita kita memiliki featured image yang ini, sedangkan kalau yang foto yang di sini merupakan isi dari body beritanya. Kemudian excerpt ini istilahnya sebuah teks singkat yang kalau misalnya kita lihat di bagian atas, ini kan Kompas mana tadi contohnya ya, kita langsung lihat saja. Nah ini misalkan demi timnas, ini judulnya sampai ke Victor Igbonevo bla 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 sampai 2023. Nah istilahnya si excerpt tadi, ataupun mungkin bisa dibilang kayak caption dari beritanya, istilahnya informasi singkat dari berita itu sendiri. Kemudian kita nggak pakai excerpt ya, nanti otomatis dia bisa memotong excerptnya sendiri. Discussion ya, kita kasih kewenangan bagi orang mau komen. Kalau tidak mau ya kita hilangkan saja centang allow comments-nya. Untuk ping back dan track back ini biarin saja, ini untuk SEO lah, kita abaikan, allow comments kita hidupkan. Oke, ini udah ya, kita klik tombol update. Nah, post updated, kita klik view post. Nah, ini adalah isi dari beritanya. Oke, jadi udah tampil ya.
Kemudian kita, kalau tadi kan sudah perhatikan bahwa ada yang namanya tag. Nah, di sini akan muncul tag Legenda Man United, Manchester United, Ronaldo. Begitu juga kalau misalkan kita masuk ke halaman depan. Nah, ini halaman depan. Nah, kan seperti ini nih. Otomatis excerpt-nya itu disetting ataupun dikelola oleh si WordPress-nya secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan excerpt di tempat yang sebelumnya tadi. Oke, sekarang kita lihat kalau memasukkan postingan lain yang menggunakan si tag ini. Karena kan saya sudah contoh ini untuk satu berita. Kita buat lagi yang ini misalkan. Saya buat postingan baru, saya klik icon WordPress-nya, klik add new, paste di sini, kemudian untuk isi dari berita tampil seperti ini saja. Oke, ini hapus paste seperti ini. Nah, jadi kalau bisa seperti ini ya. Nah, kemudian kita masukkan sepak bola, olahraga. Kemudian untuk visibility-nya abaikan saja tagnya. Nah, kita bisa masukkan tag tadi, misalkan tadi kan Manchester United ya, ataupun tadi mana di halaman depan tadi Manchester United, Ronaldo, dan Legenda Man United ya. Nah, ini kan udah muncul di pilihannya, istilahnya data yang sudah pernah kita masukkan. Kita masukkan lagi misalkan Ronaldo. Ya, biasanya nanti loading muncul seperti ini, kita tinggal klik saja. Kemudian siapa lagi tadi, Legenda misalkan, Legenda. Nah, dia muncul lagi, kita klik lagi, jadi otomatis ada 3 ya. Kemudian mungkin untuk demo kita kasih apa ya, nah ini Sir Alex lah ya, kita kasih. Nah, nanti kan secara logika berita yang sebelumnya di sini itu tidak akan masuk ke dalam tagsnya Sir Alex. Oke, kita coba ya. Ini udah, featured image-nya kita ambil dulu, tadi mana fotonya. Oke, save. Kita save featured image. Kita klik bagian upload files, karena secara default kalau kita udah pernah ada foto, dia akan menampilkan pilihan seperti ini. Nah, kita nggak mau pilih foto ini, kita mau upload secara manual. Upload files, select files. Pilih yang ini tadi, open. Oke, dia udah tampil, udah tercentang. Ini juga sudah muncul, dan tombol set featured image-nya sudah muncul. Kita klik di sini. Oke, udah ada. Sisanya nggak usah kita ketik lagi. Kita klik tombol publish. Oke, post publish sudah terbit. Kita klik view post. Nah, ini udah muncul ya. Sekarang kita tes. Kita tes kalau saya klik Manchester United, tag Manchester United. Di linknya juga sama ya. Jadi mirip dengan di bagian Kompas tadi. Mana tadi? Kita lihat di Kompas untuk Manchester United. Nah, kalau teman-teman lihat, linknya kan seperti ini. Oke, ini kan sama nih ya. Ini yang punya Kompas, ini yang punya kita. Jadi ada tag juga, namanya Manchester United. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada senang 1 dan 2 ya. Nggak ada lagi bawah sini. Sekarang kita coba untuk tes tag baru kita tadi, yaitu Sir Alex. Harusnya nanti cuma postingan ini yang muncul, karena ya kita cuma mengatur tag Sir Alex ada di berita ini. Saya klik Sir Alex. Nah, dia tampil seperti ini. Jadi nggak ada lagi berita yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu untuk di bagian postingan, beserta juga untuk apa sih bedanya tag dan kategori. Nah, untuk pengelolaan kita bisa langsung masuk di kategoris bagian post di sini setelah dari halaman WP admin. Nah, ada kan macam-macam nih. Tadi kan kita lihat bahwa ada sepak bola yang seharusnya kita hapus. Nah, kalau kita lihat ada yang namanya sepak bola dan sepak bola seperti ini. Bedanya ini ada tanda minus dan ini tidak ada. Kalau kita lihat di sepak bola yang ini, kita coba klik view. Nah, dia seperti ini ya, sepak bola. Jadi kategorinya adalah kategori olahraga, sepak bola olahraga. Kalau kita kembali, kita lihat di sepak bola di sini, dia langsung jadi kategori sepak bola. Nah, ini yang salah.
Jadi kita akan hapus yang bagian sini. Kita klik tombol delete, oke, maka dia akan terhapus. Nah, yang untuk sepak bola kita bisa edit. Nah, kita kan nggak mau nih, sudah ada sepak bola, muncul lagi olahraga di sini. Nah, kita bisa, kita lihat ini sepak bola olahraga. Kita ganti menjadi sepak bola saja, tanpa ada olahraga di sini. Oke, kita klik update. Nah, jadi udah rapi ya, namanya sepak bola. Selaknya itu sepak bola, yaitu selak ini istilahnya untuk URL friendly ya, ataupun URL yang lebih cantik kalau misalkan nanti dibaca untuk Google dan nanti berefek juga ke SEO-nya. Oke, kita lihat kembali ke kategoris. Kalau kita klik lagi bagian sepak bola di bagian view, maka linknya udah cantik kan, ada kategori olahraga sepak bola. Nah, jadi kan lebih enak, kita juga bacanya lebih gampang, nantinya di SEO juga lebih baik. Kemudian tags. Nah, ini list semua tagsnya, sama seperti bagian kategori tadi. Kita bisa menghapus ataupun mengedit si tags ini. Kemudian kembali ke halaman all post. Nah, tadi kan saya sempat bilang bahwa kalau sebuah postingan yang dihapus itu tidak dihapus secara permanen. Kita bisa lihat si postingan tadi, kita akan demokan. Hello world ini akan saya hapus. Saya klik tombol trash. One post move to the trash. Nah, kemudian di bagian bawah sini ada all, publish, dan trash. Kalau saya klik trash, nah, dia akan muncul nih hello world yang sudah kita hapus tadi, cuman masih di dalam keranjang tong sampah istilahnya. Kalau kita ingin kembalikan, itu bisa diklik tombol restore, nanti dia akan kembali. Nah, kan one post restored from the trash. Kalau kita klik all, dia tampil lagi di sini. Tapi kalau misalnya saya trash lagi, kemudian saya mau hapus secara permanen, saya klik trash, delete permanently, maka datanya akan hilang secara permanen. Tidak ada lagi di dalam website kita. Oke, jadi all 2, publish 2 nggak ada lagi di dalam trash tadi. Jadi otomatis sudah hilang. Nah, di dalam halaman all post ataupun daftar postingan, kita bisa lihat di sini isi tentang title, author, kategoris, tags, dan kapan si postingan ini dipublish ataupun diterbitkan. Jadi kurang lebih seperti ini untuk di bagian halaman all postnya, ataupun lebih tepatnya di semua isi dari menu post. Kalaupun nanti kita ingin mencari sebuah postingan yang mungkin sudah banyak ya, ataupun ratusan ataupun lebih, itu ada disediakan tombol pencarian di sini. Kita tinggal search saja, misalkan Ronaldo, misalkan klik search post, maka dia akan tampil search for Ronaldo. Tapi kalau misalnya saya ketik misalkan Premier League seperti ini, search post, dia tidak ada karena nggak ada berita yang mengandung kata kunci Premier League. Kalau kita ingin kembali lagi, kita bisa klik tombol all di sini. Oke, jadi kurang lebih seperti inilah untuk halaman manajemen post ataupun berita ataupun event yang pada umumnya kelolaan itu adalah CRUD, C-nya itu adalah create, R-nya itu adalah read, U-nya itu adalah update, dan D-nya itu adalah delete. Jadi kurang lebih seperti ini ya kalau CRUD itu. Oke, jadi CRUD seperti ini. Jadi create, C-nya, R-nya itu read, U-nya update, dan D-nya delete. C-nya itu untuk menambahkan, read-nya membaca ataupun melihat, U-nya untuk mengupdate ataupun edit, dan delete untuk menghapus datanya. Oke, mungkin ini saja untuk di bagian manajemen post, termasuk dengan kategoris dan tagsnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.